Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 37. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi. Di awal kita sudah menemukan tanda atau huruf nun kecil di bawah hamzah wasal. Alif ini adalah hamzah wasal ya. Nun kecil ini dinamakan dengan nun wikoyah atau nun iwad atau nun wasal. Jadi nun kecil ini hanya dibaca apabila wasal dari ayat sebelumnya dan dibaca dengan harokat kasrah ni karena ini dianggap harokat paling ringan. Nah, tetapi di sini kita mulai bacaannya tidak wasal dari ayat sebelumnya ya, melainkan kita mulai baca dari awal ayat 37. Jika kita mulai baca dari sini, maka nun kecil ini tidak perlu kita baca. Kita cukup baca yang alif ini, hamzah wasalnya ini ya. Hamzah wasalnya ini yang kita baca. Nah, di sini hamzah wasal tidak ada harokat. Maka dalam bahasa Arab tidak ada awal kata atau awal kalimat yang dimulai dengan sukun. Jadi ini harus hidup. Jadi tidak juga dibaca dari lamnya, tidak ya. Jadi hamzah wasalnya harus dibaca dengan harokat tertentu. Jadi ini harokatnya apa? Fathah. Kenapa kok harokatnya fathah? Karena sepaket dengan huruf lam. Pokoknya kalau depan hamzah wasalnya itu lam, maka ini hamzah wasalnya dibaca a. Allah. Bukan illa, bukan ulla, tapi Allah. Alladzi. Allah di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini double, ada dua, lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya lam, maka cara bacanya dileburkan. Alladzi dzi madhabi'i dhahiri, karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka dzal panjang dua harokat. Alladzina yab. Berikutnya ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Alladzina yabkhalu. Lu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka lam dhammah kita panjangkan dua harokat saja. Yabkhaluna wa ya. Hamzah punya sifat namanya syiddah, kuat. Jadi saat kita tekan ke makhrajnya maka suaranya tertahan. Wa ya'muru. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris di atas dhammah, maka dibaca tebal. Wa ya'muru ru madhabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka ro-nya panjangkan dua harokat saja. Wa ya'murunan. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam tidak kita baca, kita lewat langsung masuk ke nun yang tasydid. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Wa ya'murunan nasa. Huruf nun gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada
suara masuk hidung. Madh bi'i dhahiri, karena ada alif yang didahului baris fathah, maka dibaca panjang nunnya 2 harokat. Wa ya'murunan nasa bil, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba, maka lam sukun dibaca dengan jelas, izhar qamari. Bil bukhli wayak, huruf kaf syiddah, suaranya tertahan saat ditekan ke makhrajnya wayak, tapi setelahnya ada sifat lain namanya hams, keluar angin, anginnya belakangan saat kafnya sukun. Wayak tumu, mu madh bi'i dhahiri, karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka mimnya kita panjangkan 2 harokat. Wayaktumuna ma, lalu berikutnya ada mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang terpisah, di mana madnya adalah alif didahului baris fathah terdapat pada kata ma, sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata atahumullah, maka mimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, ada baris fathah panjang di atas huruf hamzah, maka panjangkan a-nya ini 2 harokat. Ta madh bi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta, maka panjangkan ta-nya 2 harokat saja. Atahumullah, lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebabnya karena huruf sebelumnya mim barisnya dhammah, maka dibaca tebal lamnya Allah. Atahumullah, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca, dilewatnya atau diidghamkan, idgham syamsi. Ma atahumullah, Allah madh bi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, cara bacanya panjangkan 2 harokat. Atahumullahu min, berikutnya ada hukum ikhfa awsat karena ada nun sukun menghadapi huruf fa, maka nun sukun dibaca samar disertai dengung ya, tapi samar dan dengungannya ini sama karena huruf fa makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Min fadl, jangan mantul, fadli, haknya disukunkan, lamnya tetap pendek. Kemudian tanda wakafnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa a'tad, huruf dal qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya asli ya, dalnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca memantul dengan pantulan yang kecil. Wa a'tadna, na madh bi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka panjangkan nunnya 2 harokat. Wa a'tadna lil, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lamnya menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca jelas. Mana alifnya atau hamzah wasolnya ya? Di sini ada hamzah wasol yang dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah atau lam jar. Lil ka madh bi'i muqaddar ya karena ada kaf dengan baris fathah tegak, maka baca kafnya panjang 2 harokat. Lil kafiri, huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena barisnya di bawah kasrah, maka bacanya tipis. Lil kafiri, ri madh bi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah,
maka panjangkan ro-nya 2 harokat. Lil kafirina adzab, dza mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka dzalnya panjang 2 harokat. Adzabam, ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah ketemu dengan huruf mim, maka tanwinnya masuk ke mim, adzabam, dan bunyi m-nya tahan dengung. Adzabam muhi, hi mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka haknya panjang 2 harokat. Muhina, na mad iwad karena ada tanwin fathah yang diwaqafkan, maka tanwin fathahnya jadi fathah dan panjang 2 harokat. Muhina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.